Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Yang insyaallah pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustaz Safrul Wahid. Sambil menunggu jamaah lebih dulu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu terlalu silakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat-solawat yang kita ucapkan ini menjadi asbab kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, di mana menunggu saudara-saudara kita yang masih berwudu atau masih dalam perjalanan, maka di sini kami akan menyampaikan tausiah singkat. Yang mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita hari ini sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kenyataannya memang usia kita bertambah. Yang dahulunya 40 tahun, sekarang sudah 41. Yang dahulunya 50, sekarang 51. Namun pada hakikat kenyataannya adalah jatah porsi hidup kita itu berkurang. Jatah kita hidup di dunia itu telah berkurang. Artinya apa? Artinya semakin hari tentu kita itu semakin tua. Jadi kalau adalah orang yang mengatakan bapak ini semakin hari semakin muda, nah itu bohong tuh bapak ibu. Ibu ini semakin hari semakin cantik nampaknya, tak mungkin. Karena semakin hari itu jelas 50, 51 tentu tambah tua. Maka bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika ditanya bagaimana hendaknya kita, ketika ditanya mau nggak ibu-ibu, bapak-bapak kehidupan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tentu kita serentak menjawab mau. Mengapa demikian? Karena Imam Ali rahimahullah mengatakan, barang siapa kehidupannya di tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka dia orang yang merugi. Barang siapa yang tahun ini kehidupannya itu lebih buruk dari tahun kemarin, dia celaka. Tetapi barang siapa yang kehidupannya di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, inilah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seharusnya semakin hari kita itu semakin banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan. Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu, sebaik-baik manusia itu, kata baginda Rasulullah, semakin bertambah usianya, semakin bergantinya tahun,
semakin banyak ibadah yang dapat dia lakukan. Tetapi sebaliknya wasarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia ketika usianya bertambah, maka semakin jauh dia dari ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka mesti kita itu semakin hari itu semakin baik, semakin hari itu semakin taat. Kenapa demikian? Karena semakin hari kematian itu semakin dekat dengan kita. Baru saat ini banyak kita mendengar diumumkan di masjid-masjid, orang dipanggil oleh Allah di usia 40 ke atas, belum sampai 50 tahun. Ini menandakan bahwa usia kita umat Rasulullah ini antara 60 hingga 70 tahun. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mesti kita lakukan agar kehidupan kita itu lebih baik dari sebelumnya? Yang pertama yaitu bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi, menelusuri kembali apa-apa yang selama ini kita perbuat, apa-apa yang selama ini kita lakukan. Apakah yang kita perbuat itu nantinya menyelamatkan kita di hadapan Allah, atau justru yang kita perbuat selama ini nantinya menyengsarakan kita di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dan muhasabah ini perintah dari Allah. Dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia perbuat. Inilah yang disebut bermuhasabah, memperhatikan kembali apa yang kita perbuat selama ini. Yang kedua, agar kehidupan kita itu lebih baik dari tahun sebelumnya adalah yang kedua, berhijrah. Dan berhijrah ini juga perintahnya Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 20 Allah mengatakan, alladzina amanu wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, maka inilah orang-orang Allah angkat derajatnya. A'zamu darajatan indallah, Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Bukan itu saja, tetapi kata Allah, wa ulaika humul faizun, inilah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi setelah kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah, maka berhijrah. Mana perbuatan yang tidak baik kita tinggalkan, mana ibadah-ibadah yang selama ini yang mungkin jarang kita lakukan atau tidak maksimal kita lakukan, maka di tahun ini perbanyak kita memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu, kita tidak tahu kapan datangnya al-maut tersebut. Maka persiapkan diri kita, berhijrah kita, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang mesti kita berbuat agar tahun ini lebih baik? Yang ketiga adalah yaitu istiqomah. Setelah bermuhasabah, introspeksi diri, berhijrah, kita tinggalkan segala perbuatan yang tak baik menuju ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, istiqomah, yaitu secara kontinu, secara berkelanjutan. Dan istiqomah ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan mengenai istiqomah ini, innal ladzina qalu rabbunallah
summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian sumastaqamu, mereka istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Apa kata Allah? Allah berikan kabar gembira, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun mendatangi orang-orang yang istiqomah ini. Apa kata mereka nantinya? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih hati, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan untukmu. Jadi Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kehidupan kita itu lebih baik hendaknya dari tahun kemarin. 3 hal ini mesti kita lakukan. 3 hal ini mesti kita laksanakan. Agar apa? Agar nantinya ketika kematian mendatangi kita, kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perubahan, yang mana semakin hari, setiap waktu kita itu berusaha untuk berbuat kebaikan, untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang disampaikan di awal, semakin hari kita itu bukan semakin muda, semakin hari justru kita semakin tua. Semakin tua artinya semakin dekat dengan kematian. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita semakin dekat dengan kematian, tentu mesti banyak persiapan kita, mesti banyak bekal yang akan kita bawa nantinya di kampung akhirat kita. Jangan sampai nantinya penyesalan datang belakangan, ketika nantinya kematian mendatang kita, baru kita tahu, baru kita sadar, sehingga kita baru menyadari dan minta ditangguhkan, minta dikembalikan ke dunia ini untuk berperbanyak melakukan amal soleh. Maka sebelum itu terjadi, tentu persiapkan diri kita, perbanyak mengoreksi diri, introspeksi diri, berhijrah kita, dan istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kultum singkat ini menambah keimanan kita, sehingga semakin hari kita semakin introspeksi diri kita, semakin banyak perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.